Teman-teman pengusaha atau pemilik perusahaan yang saat ini sedang struggle di masa pandemi, saya tahu semuanya nggak mudah. Nah, mudah-mudahan video ini memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman semuanya. Karena saya akan berbagi tentang 3 strategi generik yang Anda bisa lakukan di masa pandemi untuk membantu perusahaan Anda, usaha Anda bisa survive. Yuk kita lihat. Oke, langsung aja yuk. Ada 3 strategi yang teman-teman pengusaha atau pemilik perusahaan bisa lakukan saat ini di masa pandemi untuk survive. Dan yang pertama adalah change how you serve your customers. Ubah bagaimana teman-teman melayani pelanggan teman-teman semuanya. Di strategi pertama ini teman-teman nggak perlu mengubah bisnis modelnya, bisnisnya, produknya, layanannya itu sama. Ya, yang beda adalah cara melayaninya. Misalnya, restoran. Restoran itu sekarang kan ya harus tutup karena larangan pemerintah. PSBB, orang nggak bisa pergi ke sana juga. Orang juga takut pergi ke restoran untuk makan. So, practically industri restoran sekarang berhenti. Tapi bukan berarti kemudian Anda nggak bisa berbuat apa-apa kan. Yang banyak dilakukan oleh restoran saat ini adalah membuka layanan antar ke rumah. Ya, dan itu menarik sekali. Karyawan yang tadinya biasanya melayani pelanggannya itu di dalam restoran, menyajikan makanannya di meja, akhirnya berubah fungsi. Ada sebagian yang diminta untuk jualan, jadi produk-produknya, menu-menunya tuh ditawarkan melalui media sosial, e-commerce, melalui WA, gitu ya. Itu sebagian karyawan melakukan itu, ada sebagian lagi yang menjadi delivery man, dia yang nganterin makanannya itu ke rumah-rumah pelanggan gitu. Oke, itu nggak nyaman memang, tapi kan it works gitu. Dan memang nggak bisa menutupi revenue layaknya sebelum pandemi ya. Tapi kan setidak-tidaknya ada uang masuk dan karyawan terbayar gajinya, ya nggak? Oke, itu strategi generik yang pertama. Strategi generik yang kedua adalah kita terpaksa harus mengubah produk atau layanannya. Bisa jadi karena memang produknya udah nggak ada lagi demand-nya, atau orang udah nggak mau beli itu, atau memang mungkin bahkan saat ini orang bahkan cenderung untuk menjauh dari itu. Misalnya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau emang produknya nggak bisa dijual ya kita ganti produk dong. Contoh konkretnya taksi misalnya. Ya, taksi sendiri sebenarnya masih boleh oleh pemerintah untuk beroperasi. Cuman orang kan takut mau naik taksi gitu ya. Berdua dengan strangers, kemudian tentang virus, orang jadi agak takut gitu. Dan yang kedua ya, sekarang ini orang suruh di rumah, yang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain itu sedikit gitu. Maka demand dari perpindahan orang itu menjadi rendah. Nah terus apa yang harus dilakukan? Nah ini menarik yang dilakukan oleh Bluebird. Sadar bahwa sekarang orang nggak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi orang masih perlu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dia akhirnya jadi ekspedisi dadakan. Ya nggak? Dia akhirnya memberikan layanan untuk mindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya sekali lagi itu nggak bisa menutupi target revenue seperti sebelum pandemi, udah obviously nggak bisa. Tapi kan setidaknya balik lagi ada revenue yang masuk gitu. Jadi ada setoran dari supir taksinya walaupun nggak banyak. Setidaknya ada aksi yang dilakukan lah. Yang ketiga, strategi generiknya adalah ya nggak ada pilihan ya kita mungkin harus change the business ya, ubah bisnisnya. Dan teman-teman harus mulai dengan melihat ke dalam dulu, apa sumber daya yang dimiliki, apa aset yang dimiliki, apa infrastruktur yang dimiliki. Jadi jangan ubah bisnis ke sesuatu yang Anda nggak punya modalnya dulu. Nah ingat, karyawan Anda itu modal Anda, infrastruktur yang Anda miliki, jaringan yang Anda miliki, aset yang Anda miliki itu modal besar Anda. Maka lihat itu semua dan kemudian ajukan pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan dengan semua ini yang itu punya nilai bagi orang yang ada di luar sana. Anda mungkin bisa menciptakan sebuah produk-produk yang sekarang lagi high in demand, atau memberikan layanan-layanan yang sekarang orang lagi butuhin, apapun itu. Kalaupun misalnya Anda ngelihat bahwa, ternyata aku nggak bisa nih memproduksi ini karena ekspertisku nggak di sana, sementara ini demand-nya banyak ya, mungkin bisa berpikir outsourcing atau mungkin aliansi dengan pihak yang lain. Intinya adalah manfaatkan apa yang Anda miliki saat ini untuk menghasilkan sesuatu yang itu dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu jadi bisnis baru dadakannya Anda. Ya. Aku kasih contoh nih yang agak ekstrim. Ya, di China itu beberapa perusahaan-perusahaan seperti Resto dan perusahaan lain yang sekarang terpaksa harus tutup, itu kan bingung tuh karyawannya mau kayak gimana gitu, sementara gaji harus dibayar. Akhirnya mereka dalam tanda kutip menyewakan karyawannya ke Alibaba. Kenapa? Karena Alibaba itu raksasa e-commerce di China tuh seperti Amazon kalau di Amerika. Itu kan sekarang lagi demand-nya lagi tinggi.
Orang yang ngurusin gudang itu nggak cukup, orang yang delivery itu nggak cukup, mereka butuh orang. Nah, sementara ini ada karyawan restoran atau perusahaan yang lain yang nganggur gitu. Ya sudah, dialihkan aja kerjanya ke Alibaba gitu. Jadi mereka meminjamkan lah, bahasa lebih sopannya, karyawannya ke Alibaba. Alibaba bayar ke perusahaan itu. Karyawannya tetap dapat gaji, perusahaannya tetap dapat pemasukan. Nah, itu agak ekstrim contohnya, tapi it works. Ya kan, sekali lagi ini kan strategi survive. Ini bukan strategi untuk ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, yang penting survive dulu. Insya Allah kalau kita udah survive di sini, kita tambah kuat, nanti setelah pandemi kita akan punya kesempatan untuk bertumbuh lebih besar lagi. Ya, Bismillah, semoga manfaat.